Matius 24 ayat 27. Supaya saudara mengerti perkataan Yesus. Yesus yang kamu sembah. Jika Anda salah mengerti perkataan Yesus, maka Yesus yang kamu sembah akan menjadi Yesus yang akan membinasakan jiwamu. Seperti yang dikatakan oleh Joshua. Allah yang kalian sembah, Allah itu juga yang akan membinasakan kalian. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Bukan asal-asalan jadi Kristen tanda kutip. Setia kepada gereja baik, tapi kalau enggak setia dengan perkataan Yesus Kristus dan nabinya, tidak baik. Lebih bagus saya setia dengan perkataan Tuhan Yesus, maka saya akan setia dengan perkataan orang yang memberitakan Yesus yang benar. Karena di zaman ini banyak orang memberitakan Yesus yang palsu. Bagaimana dia memberitakan Yesus yang palsu? Dengan cara menempatkan Yesus yang sudah kemarin masih ditempatkan untuk Yesus yang hari ini. Itulah hal yang salah. Terang yang kemarin adalah terang untuk timur. Tapi Zakaria 14 ayat 7 menjanjikan terang untuk barat. Jadi bagaimana mungkin timur dan barat disamaratakan? Tetapi adalah oknum yang sama. Yesus yang sama. Tetapi yang satu adalah kedatangan Tuhan yang pertama, yang satu adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Dan saya mau katakan sebelum saya bacakan. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk menebus orang-orang percaya. Dia mati di kayu salib, di Kalvari. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, dia tidak mati di kayu salib. Gak akan ada lagi kayu salib. Tidak akan ada lagi Yesus yang tergantung di kayu salib. Sudah dikerjakan di timur. Sekarang janjinya adalah akan ada kedatangan Tuhan yang kedua di barat. Jadi bagaimana mungkin menerapkan salib yang terjadi di timur untuk diterapkan di barat? Atau sebaliknya, yang harus terjadi di barat diterapkan di timur? Anda keblinger, orang Jawa bilang. Anda membaca Alkitab dengan salah. Anda hanya mengikuti Yesus yang dikhotbahkan dengan keliru. Dan sudah banyak orang yang tersesat karena mengikuti khotbah yang keliru. Dan hari ini saya ingin meluruskan jika Anda berkenan untuk diluruskan. Supaya saudara mendapatkan tempat di dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah ketika terang Yesus ditampilkan di barat, bukan di timur, tapi di barat. Saya bacakan di Matius 24 ayat 27. Lihat apa kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur salib. Ketika dia disalibkan di Yerusalem, itulah timur. Ketika Yesus mengajar dan berkhotbah, berjalan dengan rupa manusia, Allah dalam rupa manusia, Immanuel dalam tubuh manusia, itulah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, itulah Zakaria 14 ayat 7. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Oh, glory haleluya. Bukan Yesus yang berbeda, Yesus yang sama, karena Yesus adalah firman Tuhan. Jadi Matius 24 adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, ada cahaya terang di timur, ada cahaya terang di barat. Dan sekarang kita bukan orang-orang timur, karena Anda dan saya bukan orang-orang Yahudi, tapi Anda dan saya adalah orang-orang non-Yahudi yang disebut sebagai mempelai wanita, seperti yang dikatakan di ulangi lagi Kisah Rasul 15 ayat 14. Saya terus ulang-ulang supaya mendarat di pikiran Anda dulu, baru kemudian oleh Roh Kudus akan mendarat ke hati. Kisah Rasul 15 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar Israel. Yaitu dengan memilih suatu umat. Jadi dari Indonesia akan ada sekian, dari Australia akan ada sekian, dari Amerika akan ada sekian. Dari berbagai bangsa akan diambil orang-orang kudus.
yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Amin. Yesus sudah tampil di timur dan Yesus akan tampil lagi di barat. Near assurance in this world, the seven